Ada berapa orang ya ini? Ada Ada 18 ya. Oke, thank you. Thank you buat 18 orang yang udah hadir tepat waktu gitu ya. Semoga waktu yang Anda investasikan Anda kutip ya di sini itu bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Kayak gitu. Jadi nama saya tadi udah dijelasin sama Mas Dirma, nama saya itu Raffi Habibal Rashid. Saya dulu dari alumni UIN juga gitu, kebetulan dari FEB UIN juga, dari prodi perbankan syariah gitu. Kebetulan juga dulu join di KSPM di periode kedua gitu setelah Mas Taufik gitu ya. Itu sekilas tentang saya. Mungkin hari ini kita akan bahas ini investor kelas kelima ya. Kalau di tema ke-1 sampai ke-4 itu apa aja ya Mas Dirma temanya? Analisis teknikal udah belum ya? Belum ya? Belum, Mas. Oh belum ya, berarti ini masih fundamental. Oke, berarti saya pakai asumsinya bahwa teman-teman yang hadir di sini itu masih dalam taraf apa ya, beginner atau baru memulai investasi, atau mungkin baru buka akun, atau mungkin baru kenal itu pasar modal gitu. Nah, saya asumsinya kayak gitu. Jadi kita akan belajar dan bahas atau discuss lebih banyak nanti tentang basic fundamental analisis, basic loh ya, jangan khawatir gitu, karena kan kalau orang yang baru terjun pasar modal atau baru kenal gitu kan, lihat analisisnya itu pusing gitu ya, malah udah kicut sendiri gitu ngelihat, mungkin nanti kalau kenal sama teknikal ngelihat grafik-grafiknya rumit, banyak banyak modulnya gitu, pusing sendiri, akhirnya udah ciut duluan gitu. Tapi jangan kayak gitu ya, apalagi nanti belajar di analisis fundamental ini ya, kalau ketika udah lebih jauh, jam terbangnya udah lebih panjang, udah lebih expert, itu nanti bakalan banyak analisa-analisa yang rumit. Itu jangan takut dulu ya, karena di sini kelasnya fundamental. Jadi saya udah sediakan materi yang sebisa mungkin saya padatkan gitu loh, sebisa mungkin sederhana untuk dipahamin, dan sebisa mungkin nanti bisa langsung dipraktekin, karena nanti di slide-slide selanjutnya itu kan ada bagaimana teman-teman bisa menilai suatu saham layak secara fundamental atau tidak, harganya bagaimana, apakah dia termasuk saham yang profitable, apakah dia hanya gorengan, atau bagaimananya secara sisi karena kutip ya, fundamental, karena kita frame di sini pembahasan kita hari ini itu dari sisi fundamental aja gitu, jadi dari sisi basic fundamental. Jadi jangan khawatir, semoga teman-teman nanti bisa ngikutin dan bisa paham. Oke, kalau di presentasi saya nanti, kalau di rundown ya boleh di akhir presentasi ya, nanti ada sesi tanya jawab. Tapi kalau teman-teman memang mau tanya jawab, nanti boleh langsung tanya di kolom komentar aja gitu, nanti saya lihat sambil saya jawab sambil presentasi kayak gitu, biar nanti nggak lupa gitu kira-kira mau nanya apa gitu. Oke, temanya tadi ya basic fundamental analysis. Masuk ke materi ya, mungkin teman-teman kalau disuruh milih di antara semua perusahaan yang ada di layar ini, teman-teman bakalan milih yang mana nih kira-kira? Pasti yang mungkin ya, yang sering dilihat ini ada U ya, ada Unilever gitu. Mungkin teman-teman bakalan milih Unilever gitu. Terlepas dari harga loh ya, kita abaikan harganya dulu gitu ya. Kita fokus ke perusahaannya gitu. Dia punya produk apa, tapi pastinya milihnya yang produknya yang dikenal gitu ya. Oh, sering lihat gitu, sering pakai, atau mungkin banyak orang pakai gitu, atau mungkin perusahaannya terkenal gitu ya. Unilever gitu kan. Semua orang tahu gitu ya produknya, mungkin kayak bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang teman-teman pakai yang sekarang ada di kamar mandinya itu mungkin dari Unilever, kayak odol, kemudian sabun, sampo, dan lain-lain gitu ya. Jadi asumsinya teman-teman, wah Unilever ini perusahaannya bagus, gede, profitable gitu, sehingga ke depan pasti akan terus prospek. Tapi apakah begitu ya, nanti kita bahas gimana secara fundamental Unilever ini, apakah harganya masih layak untuk dibeli, atau sudah mahal, atau sudah bagaimana nanti itu dilihat dari sisi fundamentalnya kayak gitu. Mungkin nanti ada juga yang bakalan milih BCA gitu ya. Mungkin BCA tahu orang sebagian bank swasta yang besar. Mungkin dari namanya aja teman-teman udah bisa mengklasifikasikan sendiri bahwa nasabah di BCA ini rata-rata mungkin menengah atas gitu ya, sehingga fundamentalnya bagus, dia profitable gitu kan. Nggak salah juga gitu kan, karena memang dari sisi analisis fundamental itu kita bicara tiga hal teman-teman, kita bicara prospek, kemudian manajemen, dan valuasi. Nah, ketika teman-teman tahu perusahaan ini jualan apa, kemudian siklus bisnisnya seperti apa gitu kan, produknya apa aja, itu sebenarnya teman-teman udah secara tidak langsung menganalisis secara fundamental gitu dari sisi prospek gitu. Karena
kalau teman-teman mungkin jarang lihat perusahaannya, misal kayak itu Era Jaya gitu ya, Era Jaya apa ini, Era Jaya perusahaan apa gitu. Padahal teman-teman sebenarnya tuh sering pakai gitu ya. Teman-teman yang pakai HP Xiaomi mungkin atau Asus atau Vivo atau iPhone itu ini distributornya dia, Era Jaya ini distributornya dia, distributor HP kayak gitu. Mungkin itu lihat Matahari ya, logo Matahari, oh ini berarti Matahari Mall. Teman-teman bisa langsung tahu, oh Matahari Mall ini kan yang jualan baju gitu kan. Oh, berarti kan siklus bisnisnya dia jualan baju ke konsumennya, dia punya mall gitu. Mungkin kalau yang lihat Mitra Adi Perkasa mungkin kurang familiar, ini Mitra Adi Perkasa apa ini kan, perusahaan apa ini, sehingga mungkin kalau disuruh beli takut ya, kenapa beli gitu ya, kita nggak kenal perusahaannya gitu ya, saya beli saya takut gitu kan, karena cenderung milihnya yang dikenal aja ya. Padahal Mitra Adi Perkasa itu kalau teman-teman tahu itu yang jualannya di mall-mall kayak jualan apa, sepatu sport station, kemudian ada sepatu yang ada di sport station itu kan rata-rata produk yang ada di mall itu distributornya si Mitra Adi Perkasa ini. Cuman karena teman-teman nggak tahu akhirnya ya takut nggak mau beli gitu ya. Terus ada di situ Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mungkin yang nggak tahu, yang parah nggak tahu ya, Garuda Indonesia ini jualan kacang, mungkin jualan kacang gitu. Padahal kan ya enggak, ya ini nggak jualan kacang gitu. Garuda Indonesia itu perusahaan penerbangan gitu, Garuda Indonesia Airlines gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang udah tahu spesifik Garuda ini mungkin di beberapa tahun yang ke belakang, 2 tahun ke belakang itu kan terkena masalah ya, kalau teman-teman ngikutin berita itu dia terkena masalah yang berkaitan dengan manajemen. Nah ini kenapa tadi saya bilang, saya highlight kalau kita bicara fundamental, kita bicara prospek, valuasi, dan manajemen. 3 hal ini yang penting kayak gitu. Nah, paling tidak kalau dia prospek bisnisnya bagus, kemudian apa namanya, siklus bisnisnya bagus, itu asumsi kita dia akan usahanya akan berkelanjutan sehingga akan memberi keuntungan dalam jangka waktu panjang. Karena kalau kita dari sisi investor, kalau kita berinvestasi di pasar modal itu kita harapannya atau maunya kita dapat untung yang sustainable ya, sustain. Kita bisa dapat keuntungan dalam jangka panjang kayak gitu. Karena di pasar modal kalau teman-teman tahu itu ada dua, paling nggak dua klaster ya, orang sering memisahkan gitu ya, ada yang namanya investor, ada yang namanya trader. Nah bedanya kan di fokusnya mereka. Kalau di trader itu memang mereka fokus untuk jual beli saham itu, jadi ngambil keuntungan dari capital gain-nya. Tapi kalau dari sisi investor itu erat sekali kaitannya sama yang namanya analisis fundamental gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita perusahaan ini apa sebenarnya, bagaimana fundamentalnya. Nah, fundamental itu apa nanti kita bahas di slide selanjutnya. Karena jangan sampai kayak kata Pak Lokengong ya, kalau teman-teman ngikutin berita di koran online atau di pemberitaan media massa online, pasti kenal sama namanya Pak Lokengong. Kalau kata Pak Lo tuh, jangan sampai Anda beli perusahaan atau jangan sampai Anda beli Anda beli Avanza tapi pakai harga Mercy gitu. Itu kan nggak masuk akal ya. Anda dapatnya Avanza tapi disuruh bayar seharga Mercy. Ya, itulah kenapa kita harus paham analisis fundamental, karena nanti berkaitan dengan valuasi atau penilaian atau apakah suatu perusahaan ini layak dibeli di harga segitu. Nah itu erat sekali kaitannya dengan itu. Kayak gitu. Nah ini ya, kalau perusahaan bagus itu cenderung labanya itu stabil gitu ya. Kalau kita lihat di sini BCA ya. BCA ini ya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2001 itu labanya cenderung stabil ya, tinggi dan stabil gitu, cenderung meningkat juga kayak gitu. Nah itu artinya prospek bisnisnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2001 berdasarkan data ini itu cukup bagus gitu ya. Padahal kita tahu ya, di tahun 2019 2021 ini di awal-awal virus corona tahun 2019 sampai dengan sekarang ini labanya masih cenderung meningkat dan stabil gitu ya, sehingga bisa dibilang secara lihat dari laporan keuangannya aja bisnisnya BCA itu profitable gitu dan stabil kayak gitu. Terus ada di sini Pokhen. Pokhen mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, yang sering makan nugget Fiesta. Nugget Fiesta itu produksinya Pokhen, karena dia Pokhen ini poultry, dia jualan ayam. Jualan ayam dan turunan ayam gitu. Jadi yang semua yang berkaitan dengan ayam dan turunan ayam termasuk pakan ayam dia juga jualan kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini dari tahun 2016 sampai tahun 2001 sekarang justru pendapatannya itu cenderung meningkat ya, padahal dari awal corona tahun 2019 nih sampai dengan tahun 2001 pendapatannya cenderung meningkat. Artinya apa? Proses bisnisnya itu bagus gitu. Walaupun kebanyakan perusahaan itu sedang tertekan penjualannya, proses bisnisnya gitu kan, keuntungannya bahkan ada yang sampai rugi dan mau bangkrut, justru mereka BCA dan Pokhen ini bisa sustain
bisa tetap survive, malah pendapatannya meningkat. Lah itulah tanda-tanda atau indikator yang kita gunakan dalam analisis fundamental bahwa pendapatan atau penghasilan yang profitable itu penting kayak gitu. Nah, beda halnya sama maaf nih, Mitra Adi Perkasa dan Matahari Mall kayak gitu. Tapi perlu dicermati juga kenapa labanya bisa turun gitu, karena bukan berarti perusahaan yang labanya turun itu perusahaannya jelek gitu ya. Kita harus tahu dulu kenapa labanya turun kayak gitu kan. Karena kan eh, di sini ini kan perusahaan map ini kan yang punya produk-produk di mall ya, punya produk-produk di mall. Kalau mallnya tutup, otomatis kan dia tidak punya penghasilan. Nah, itulah kenapa di tahun 2019, dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebenarnya labanya itu cenderung meningkat. Tapi karena dia terkena pandemi di tahun 2020 dia turun dan sekarang sudah mulai rebound lagi di tahun 2021 di kuartal kedua. Artinya di kuartal kedua berarti tadi bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu dia udah mulai rebound lagi gitu. Jadi kita juga harus tahu, jangan sampai kita bilang perusahaannya labanya turun berarti fundamentalnya jelek, jangan gitu. Kita harus tahu dulu penyebab dari kenapa labanya turun kayak gitu. Kemudian ini ada Matahari. Kalau Matahari juga sama kan, Matahari itu kan jualannya kan proses bisnisnya itu kan jualan baju ya, jualan baju di mall sama kayak MAP ini. Apa yang terjadi ya, labanya juga turun, tapi di sini kecenderungannya itu turun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2001 itu cenderungnya turun. 2016 ini kalau kita analisa ke belakang sebenarnya ini adalah awal-awal di mana e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan teman-teman itu mulai muncul ya, mulai hype atau mulai banyak digunakan oleh konsumen sehingga labanya udah mulai tertekan nih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2001, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 nih tahun 2019 labanya semakin turun dan semakin tertekan gitu. Walaupun ada usaha untuk rebound di sini ya di kuartal ketiga, di kuartal pertama nih di tahun 2021 dia mulai rebound, tapi kita nggak tahu nih karena labanya masih minus sampai sekarang kayak gitu. Lalu apakah kesimpulannya perusahaan Matahari ini fundamentalnya jelek? Ya kita juga harus pahamin dulu penyebabnya apa, lalu kemudian asumsikan apakah dengan kinerjanya yang terdahulu itu kira-kira di tahun-tahun yang akan datang itu dia akan kembali profit atau tidak gitu. Karena kan kalau mungkin kalau pandemi COVID-19-nya sudah selesai, mall kembali buka normal, perusahaan bisa beroperasi dengan normal, mungkin cenderung labanya akan kembali naik. Tapi itu ada catatannya, bergantung bagaimana manajemen mengelola agar pendapatan dari Matahari ini bisa kembali seperti sebelumnya atau sebelum masa COVID-19 kayak gitu. Makanya tadi saya tekankan kalau kita menganalisis fundamental itu paling tidak 3 acuan utama, yaitu prospek bisnis, kemudian manajemen, dan yang terakhir valuasi kayak gitu. Karena kalau ketiganya salah satu ada yang tidak ada, misalnya kayak prospek bisnisnya sudah mulai pudar gitu ya, maka kecenderungannya itu justru kalau kita pakai mindset investasi kita akan turun nilainya gitu dalam jangka waktu panjang ya, karena kalau kita investasi kan jangka waktunya panjang kayak gitu. Misal kayak perusahaan yang tadi nih ada PTBA itu kan jualannya batu bara ya. Kalau teman-teman aware dengan perkembangan informasi, ada banyak isu yang bilang bahwa nanti energi terbarukan itu akan muncul gitu ya, sehingga penggunaan batu bara untuk membangkitkan listrik itu akan berkurang. Nah ini kan secara fundamental kalau kita tarik ke depan gitu, kita maju ke depan, mungkin nanti proses bisnisnya Bukit Asam itu tidak akan lagi jualan batu bara, padahal batu bara kan jualan utamanya Bukit Asam kayak gitu, sehingga bisa jadi nanti pendapatannya malah kecil atau malah tidak menghasilkan sama sekali. Tapi kita jangan lupa bahwa yaitu tadi 3 kan, ada faktor manajemen yang harus kita timbangkan. Lalu yang harus kita amati adalah apakah manajemen dari Bukit Asam ini bisa menciptakan inovasi arus kas yang lain, maksudnya inovasi bisnis yang lain agar pendapatannya bisa tetap sustain walaupun nanti pada akhirnya batu bara itu tidak digunakan. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa ketika kita melakukan analisa fundamental itu 3 yang digunakan, yaitu manajemen, prospek, dan valuasi. Valuasi itu nanti berkaitan dengan harga suatu saham, apakah dia murah, apakah layak dibeli atau tidak. Nanti saya akan kasih sedikit perhitungan secara fundamental bagaimana gitu. Perhitungannya sederhana aja gitu, jadi nggak usah
khawatir dulu karena kan ini kelas fundamental basic. Nah, sebenarnya mengurangi risiko itu secara tidak langsung meningkatkan keuntungan, teman-teman. Kenapa? Karena kan kalau risikonya udah tinggi, teman-teman dapat keuntungan pasti udah kepotong dulu sama risikonya, gitu kan. Sehingga kalau risikonya sebenarnya kecil, teman-teman itu tuh tinggal selangkah lebih dekat untuk dapat keuntungan gitu, karena kan dia berjalan beriringan. Mengurangi risiko itu secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikutnya, return on investment. Jadi misal kayak KPX itu mempunyai profit dalam 1 tahun itu 1 juta. Lalu pertanyaan utamanya, berapa harga maksimal yang akan Anda bayar untuk beli KPX tersebut secara utuh? Karena teman-teman mau beli KP-nya gitu. Nah, teman-teman tahu profitnya selama 1 tahun itu 1 juta. Berapa harga maksimal yang mau Anda bayarkan untuk beli KP tersebut? Kalau pakai ilustrasi tersebut, nih misalnya nih, teman-teman mau beli KP tersebut harganya 10 juta. Investasinya 10 juta dong berarti. Nah, maka risknya adalah 10 juta karena ketika teman-teman investasi di saham, maka risknya itu kan tinggi ya sebenarnya. Saham itu adalah salah satu instrumen investasi dengan risiko yang tinggi. Risknya 10 juta. Kenapa risknya 10 juta? Karena bisa jadi teman-teman invest 10 juta, uangnya habis nih jadi nol. Berarti kan risiko yang teman-teman tanggung itu sebenarnya 10 jutanya gitu kan. Nah, ketika dia menghasilkan profit selama 1 tahun itu 1 juta, maka ROI-nya itu 10%. Dapat dari mana 1 juta bagi dengan investasi Anda 10 juta, itu kan 10%. Dengan ROI 10% dan risikonya 10 juta, apakah ini layak? Coba ketika teman-teman bisa dapat harga kafe tersebut 5 juta, itu di kolom yang kedua ya, 5 juta. Coba bisa beli kafe tersebut dengan harga 5 juta, berarti risknya berapa? Risknya turun separuh kan, karena tadi yang awalnya 10 juta jadi 5 juta, berarti kan risknya turun 50%. Risknya turun 50%, tapi di sisi lain penghasilan atau keuntungannya akan meningkat, ROI-nya akan meningkat. Kenapa? Karena kan dari penghasilan selama 1 tahun 1 juta itu dibagi dengan 5 juta itu kan 20%. Artinya kan di sini ketika risknya turun, sebenarnya teman-teman tuh meningkatkan keuntungan secara tidak langsung karena ROI-nya juga ikut meningkat. Lalu bagaimana kalau teman-teman bisa beli kafe tadi dengan harga 2 juta? Artinya kan investasi teman-teman itu 2 juta, risknya 2 juta kan. Risknya 2 juta artinya turunnya risknya dari yang tadinya 10 juta turun nih jadi 2 juta. Berarti kan turun 80%. Turun 80%, tapi dari sisi ROI justru dia meningkat nih. Jadi 50%. Kenapa? Karena tadi kan profitnya selama 1 tahun itu kan 1 juta. Dibagi dengan 2 juta itu kan 50%-nya. Artinya teman-teman itu kan balik modal dalam waktu 2 tahun ya. Ketika teman-teman bisa investasi dalam nilai 2 juta, risknya itu turun 80% dari teman-teman invest 10 juta, ROI-nya justru naik 50%. Artinya teman-teman hanya butuh waktu 2 tahun untuk kembali modal kayak gitu. Itulah kenapa tadi di sini mengurangi risiko secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut teman-teman harus belajar fundamentalnya karena kan fundamental ini berkaitan erat nanti dengan perhitungan nilai wajar dari suatu saham, dihitung dengan menggunakan profitnya berapa, sehingga teman-teman tahu kira-kira untuk butuh kembali modal itu berapa lama, kemudian berapa harga wajar yang bisa saya investasikan di suatu saham kayak gitu. Mungkin dari yang 3 opsi ini mungkin teman-teman berarti kalau gitu lebih baik beli kafe ini harganya 2 juta dong, risknya turun 80%, ROI-nya meningkat 50%. Emang ada mas bisnis yang kayak gitu? Kalau di bursa saham itu ada sebenarnya perusahaan yang seperti ini itu ada. Tapi ya itu tugas kita harus mencari karena nggak semua saham itu kinerjanya bagus dan nggak selamanya bagus gitu ya. Jadi bisa jadi dia sekarang bagus, tapi ke depannya apakah dia masih tetap bagus itu kan harus dipertanyakan gitu. Kita harus analisa secara fundamental apakah memang nanti pendapatannya atau bisnisnya itu bisa sustain lebih lama kayak gitu. Itu sedikit apa ya lebihnya pengantar ya mungkin buat manasin kepala dulu ya biar nanti di hitung-hitungan yang selanjutnya atau di apa namanya analisis selanjutnya itu sudah terbiasa gitu ya. Paling enggak udah panas dulu kepalanya kayak gitu. Itu mindsetnya kalau kita investasi ya. Kalau kita investasi kita harus tekan risk karena dengan tekan risk kita akan secara tidak langsung meningkatkan keuntungan. Itu kita pakai dulu mindset itu. Nah,
kalau kata Mr. Warren Buffett tuh risk come from not knowing what you doing gitu kan. Jadi risk itu muncul ketika teman-teman tuh tidak tahu sedang ngelakuin apa gitu. Teman-teman nggak tahu nih apa namanya risiko dari suatu saham yang teman-teman beli gitu, karena kalau nggak tahu risikonya berarti kemungkinan untuk gagal itu atau kemungkinan untuk rugi itu lebih besar gitu. Itu kata Mr. Warren Buffett. Nah, jadi di sini kita akan bahas secara fundamental ya. Mungkin dari ilustrasi 3 slide di awal tadi mungkin teman-teman udah dapat gambaran sebenarnya analisis fundamental itu seperti apa gitu. Kalau dibilang dia berhubungan dengan produknya perusahaan, ya dia berhubungan dengan produknya perusahaan. Kemudian dia berhubungan dengan laporan keuangan, ya dia berhubungan dengan laporan keuangan karena nanti teman-teman harus baca juga laporan keuangannya. Kemudian ketika dia dikaitkan dengan apa namanya penilaian harga saham, valuasi, ya dia juga berkaitan dengan itu. Lalu sebenarnya analisis fundamental ini apa? Gitu kan. Secara sederhana itu analisis fundamental itu adalah analisis yang digunakan untuk melihat apakah suatu saham itu prospek dan murah ya, dalam tanda kutip murah gitu, karena namanya harga mahal dan murah itu akan relatif gitu ya, akan relatif. Mungkin Mas Sudirman bakalan bilang kalau harga BCA 30.000 itu mahal, tapi apakah itu benar gitu ya? Mungkin menurut Mbak Umi nanti 30.000 itu nggak mahal gitu, karena menurut saya itu masih prospek ya, masih cukup layak untuk dibeli. Nah, ini kan akan sangat subjektif, tergantung bagaimana teman-teman melihat, kemudian tergantung bagaimana teman-teman menilai kayak gitu kan. Untuk itu kita pakai asumsinya yang seorang investor yang namanya Benjamin Graham. Benjamin Graham ini adalah mentornya dari si Mr. Warren Buffett. Jadi mereka ini adalah investor pasar modal di Amerika yang kalau teman-teman tahu sering ikutin apa namanya analisis fundamental yang namanya value investing, ini pencetusnya ya mereka berdua ini gitu. Mereka yang memperkenalkan ke dunia gitu ya bagaimana menganalisis fundamental. Nah, kalau Mr. Benjamin Graham itu nyebutnya sebagai saham puntung rokok. Jadi saham yang sudah tahu ya, puntung rokok yang sudah dihisap, sudah dibuang gitu ya, sudah tidak bermanfaat lagi gitu ya. Nah, dia sebutnya sebagai saham puntung rokok. Maksudnya saham-saham yang sudah habis dijual atau sudah apa ya, sudah dilepas oleh investor lainnya, tapi sebenarnya secara nilai, secara fundamental itu masih bagus. Nah, itu menurut si itu definisi dari saham puntung rokok menurut si yang Benjamin Graham kayak gitu. Nah, ada prinsipnya kalau ada harga saham yang kapitalisasi pasarnya ya itu lebih murah daripada total asetnya, maka ada potensi keuntungan. Nah, sederhana aja nih, sederhana. Jadi kayak teman-teman tuh beli Mercy, balik ya, Mercy harga Avanza gitu, murah tapi sebenarnya itu bernilai kayak gitu. Nah, prinsipnya sederhana. Jadi kalau prinsipnya dia tadi kalau ada harga saham yang lebih murah dihitung dari kapitalisasinya daripada total aset perusahaan, maka itu ada potensi keuntungan karena dia berarti dapat barang yang lagi diskon. Nah, bagaimana cara cari barang yang lagi diskon itu? Nah, itulah gunanya valuasi saham atau menilai apakah saham ini itu murah atau enggak kayak gitu. Bagaimana cara menilainya nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, dalam penilaian valuasi saham nanti akan berkaitan erat dengan laporan keuangan, kemudian rasio-rasio gitu. Tapi jangan khawatir karena yang akan di-share di sini adalah apa namanya data-datanya atau data-datanya atau informasi yang digunakan itu akan sederhana gitu. Semuanya tersedia di internet gratis, teman-teman bisa pakai tanpa perlu bayar gitu. Jadi semuanya gratis. Karena mungkin ada nanti teman-teman yang kebutuhannya udah berbeda ya, mungkin kayak dana investasi yang udah gede misalnya di atas 1 miliar atau 2 miliar, itu kan kebutuhannya akan beda dengan teman-teman seperti kita yang mungkin investasinya belum terlalu gede, jadi analisanya juga bakalan berbeda. Tapi yang perlu ditekankan di sini, buat apa menggunakan buat apa menggunakan analisis yang rumit tapi tidak bisa dipahami dengan mudah, sementara banyak analisa yang sebenarnya itu sederhana dan powerful kayak gitu. Lalu yang jadi pertanyaan nih bagi teman-teman yang udah investasi di pasar modal, investasi saham, alasan kamu beli saham itu apa gitu? Ada yang coba-coba,
kemudian ada yang lagi naik, oke beli gitu kan, karena nanti pasti juga bakalan untung gitu. Atau ada yang saran dari teman, atau ada yang lagi rame dibahas, atau ada yang lagi ikut-ikutan gitu. Nah inilah yang kalau saya tanya mungkin teman-teman yang eh, udah invest di pasar modal, paling enggak tuh 5 ini tuh ada salah satunya muncul, oh ini lagi rame aja gitu. Misal kayak kemarin kalau teman-teman ngikutin berita Bukalapak lagi IPO ya, bukalapak.com lagi IPO. Ini lagi rame dibahas gini. Wah ikut beli gitu, ikut beli saham IPO-nya. Kenapa beli? Ya ikut aja gitu karena lagi rame pasti nanti juga bakalan untung gitu. Nah ini mungkin sedikit miskonsep ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu beli tapi nggak tahu sebenarnya beli apa gitu. Jadi kayak ditawarin batu kali nih. Ini batu kali bernilai loh, berharga loh. Kalau teman-teman yang tahu bahwa batu kali nggak bernilai pasti nggak akan beli gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang terpengaruh oleh FOMO namanya, fear of missing out gitu kan, terpengaruh oleh itu pasti bakalan beli batu kalinya gitu. Padahal itu sebenarnya nggak ada nilainya kayak gitu kan. Nah sama kayak kayak orang-orang yang beli saham tapi alasannya itu nggak masuk akal. Misalnya kayak lagi rame dibahas kayak gitu kan, kalau disuruh jelasin kenapa dia beli, dia nggak tahu karena ya cuman lagi rame aja gitu, jadi pengen beli kayak gitu. Padahal kalau kita cermati, misalnya kayak Bukalapak tadi contohnya, itu pendapatannya itu masih rugi sampai sekarang, dari awal dia berdiri ya sampai sekarang itu masih rugi gitu. Jadi untuk kedepannya kalau orang-orang yang memang menganalisis fundamental secara konservatif ya, artinya memang kalau fundamental bagus tuh harus menghasilkan keuntungan walaupun sedikit, paling nggak ada keuntungannya gitu. Ya nggak bisa gitu kan, berarti nggak akan masuk. Kalau beli saham Bukalapak berarti ya nggak masuk dong, karena hitungannya ya ini nggak profitable kayak gitu karena itu. Kemudian ada yang ikut-ikutan atau ada yang lagi coba-coba ya, ini juga kalau memang mau berinvestasi jangan sampai alasannya seperti itu. Misalnya kayak dengar dari Instagram ada influencer yang lagi nyaranin beli saham ini, emang influencernya nanti mau tanggung jawab kalau nilai investasinya teman-teman itu turun atau rugi gitu. Nah, ketika teman-teman analisa sendiri, paling enggak ketika dia harganya turun atau ada terjadi sesuatu, teman-teman tahu nih secara fundamental perusahaan ini bagus. Misal kayak kemarin nih di tahun 2019 itu Bank BRI, tahu ya Bank BRI. Bank BRI itu harga sahamnya itu diskon parah. Jadi hampir hampir 40% ya, hampir turun 40% dari harga sebelum ada COVID-19 kayak gitu. Lalu apakah menarik? Ya kalau bagi saya yang ngikutin saham BRI dari lama itu menarik gitu. Walaupun dia turun nanti sampai harga 2.000 atau 2.500, saya akan tetap beli gitu. Kenapa? Karena saya tahu secara fundamental eh, Bank BRI atau perusahaan BRI itu profitable gitu. Jadi itu alasan saya tetap pegang misalnya gitu. Jadi teman-teman punya alasan kenapa harus pegang saham itu gitu. Jadi nggak cuma ikut-ikut gitu. Kalau ikut-ikut orang yang teman-teman ikutin udah lepas sahamnya emang tahu kan, nggak tahu gitu ya. Jadi ya bisa jadi teman-teman malah ketinggalan nih, yang teman-teman ikutin udah jual, teman-teman belum jual gitu, sehingga ya rugi, akhirnya nyangkut harganya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin hindari alasan-alasan kayak coba-coba terus lagi naik, saran dari teman kemudian kami dibahas dan ikut-ikutan. Jadi sebisa mungkin hindari. Tapi apa, coba untuk ini 5 hal ini. Jadi coba lakuin mulai dari sekarang. Kalau teman-teman memang mau berniat untuk investasi, coba lakuin ini. Jadi baca laporan keuangan satu, kemudian manajemen yang kompeten, kemudian bisnis yang prospektif, kemudian kinerjanya oke. Nah 4 ini paling enggak. Tapi kalau saya itu tambahin satu lagi, rutin bagi dividen enggak gitu. Kalau jadi investor kan harapannya ya nggak cuma capital gain ya, karena kan kalau capital gain ngapain capek-capek analisa sampai rumit, sampai pakai laporan keuangan segala gitu ya. Toh juga capital gain bisa didapat dari pergerakan harga yang singkat gitu ya. Mungkin dari hari ini jual besok itu bisa dapat capital gain. Iya memang bisa gitu kan. Tapi ya ngapain gitu kan. Kalau kita capek-capek analisa pakai laporan keuangan, effortnya lebih gede gitu ya, tapi cuma ngarepin capital gain gitu. Makanya saya tambahin satu lagi, yaitu rutin bagi dividen. Nah, laporan keuangan nggak usah khawatir dulu ya terintimidasi gitu ya, lihat laporan keuangan yang tebelnya 400 halaman gitu ya, nggak usah gitu ya. Teman-teman belum di taraf yang itu gitu ya, belum di taraf yang itu. Apalagi bagi kita yang masih pemula ini, untuk baca laporan sampai memahamin secara spesifik
misalnya teman-teman mau 10 perusahaan, berarti kan harus ada 10 laporan keuangan yang dibaca secara spesifik. Itu kan akan sangat menyiksa gitu ya. Makanya jangan 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 apa namanya khawatir dulu, tapi sebenarnya karena sebenarnya data-data laporan keuangan itu tuh data-datanya itu tersedia ringkasannya di internet. Jadi banyak, mungkin teman-teman bisa datengin situs-situs kayak investing.com, kemudian ada yahoofinance.com. Nah, itu kan ada ringkasan-ringkasan laporan keuangan selama 5 tahun gitu, dari tahun, kalau sekarang 2021 berarti dari tahun 2016 gitu, dari tahun 2016 sampai tahun 2001 itu laporan keuangannya diringkas, jadi nggak perlu khawatir gitu harus baca laporan keuangan secara spesifik gitu. Jadi karena kita belum ada di taraf yang itu ya, nanti mungkin kalau teman-teman jam terbangnya udah oke, udah semakin tinggi dan dana yang dikelola semakin besar, mungkin nanti butuh ya laporan keuangan yang utuh untuk dibaca secara lebih mendalam gitu, karena nanti ada kaitannya nih dengan apa namanya teori atau praktik-praktik akuntansi di perusahaan tersebut. Nah, untuk teman-teman yang punya background accounting atau paham akuntansi, itu bakalan punya keunggulan tersendiri gitu ya ketika berusaha memahami laporan keuangan. Kemudian teman-teman juga harus lihat manajemennya kompeten apa enggak gitu kan. Manajemennya kompeten apa enggak ini juga datanya sebenarnya tersedia di internet. Nanti tinggal teman-teman cari, misalnya kalau di investing.com itu udah kelihatan tuh nama-nama manajemennya siapa aja, posisinya apa aja. Nanti teman-teman bisa search mereka satu persatu untuk lihat background-nya bagaimana, kayak gitu. Apakah ada kasus yang pernah terjadi sama seorang manajer ini atau enggak gitu. Misal kayak kalau di Garuda ya, Garuda kan beberapa tahun lalu sempat kena skandal ya, yang direkturnya nyelundupin barang dari Eropa ya, dari Eropa, kalau nggak salah itu sepeda motor sama sepeda gitu. Nah, itu informasi seperti itu di masa sekarang itu akan sangat sangat mudah didapatkan gitu ya, sangat mudah didapatkan karena jejak digital itu kejam gitu ya. Ketika ada berita buruk, pasti ketika teman-teman cari itu yang bakalan muncul awal itu adalah berita-berita buruk tersebut. Nah, itu kenapa teman-teman harus uh, aware dengan manajemen-manajemen yang mengelola suatu perusahaan yang teman-teman mau beli kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bisnisnya prospektif apa enggak. Tadi kayak yang di awal ya, teman-teman yang bisnisnya prospektif itu mungkin bisa menganalisa sederhana aja, yang produknya banyak dipakai, kemudian jadi kebutuhan utama kayak gitu kan. Itu kan sederhana aja gitu, tahu. Kemudian kinerjanya oke itu ya dia menghasilkan laba gitu, dia menghasilkan laba walaupun dia rugi, tapi kita lihat dulu penyebab ruginya apa gitu. Kalau kita tahu alasannya jelas, penyebab ruginya apa, oke kita masih bisa toleransi gitu. Tapi paling tidak labanya harus cenderung meningkat loh ya, cenderung meningkat, bukan meningkat terus ya, cenderung meningkat. Artinya mungkin selama 5 tahun dia 1 tahun atau 2 tahun turun, tapi nanti meningkat lagi, nah itu cenderung meningkat kayak gitu. Nah itu indikator selanjutnya. Kemudian terakhir dividen, bagi-bagi dividen gitu ya. Karena kalau nggak ada dividen ya keuntungan cuma dari capital gain ya, itu tadi tidak tidak kalau bagi saya pribadi itu tidak terlalu menarik gitu ya, karena kalau harganya murah kemudian nanti prospeknya bagus, kinerjanya oke, dan bagi dividen, nah itu syarat-syarat saya beli perusahaan itu gitu. Ketika 4 tadi terpenuhi, maka saya akan eksekusi sahamnya, oke saya layak beli kayak gitu. Mulai dari sekarang coba untuk lakuin 5 hal ini gitu ya. Jadi nggak cuman ya tadi ini ikut-ikutan lagi naik ya, saran dari teman gitu. Jadi mulai dari sekarang coba untuk lakuin ini gitu. Karena nanti apa namanya, yang akan merasakan manfaatnya itu teman-teman sendiri gitu. Teman-teman punya kepercayaan diri buat eksekusi suatu hal gitu ya, termasuk beli saham gitu ya. Kalau teman-teman memang analisa sendiri kan teman-teman bakalan yakin, "Oh, ini aku beli karena memang aku tahu bisnisnya bagus," kayak gitu kan. 5 hal ini terpenuhi kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, oh, nah ini tadi, ketika menganalisis itu paling tidak ada satu pendekatan yang umum digunakan. Jadi analisis fundamental loh ya, itu ada satu pendekatan yang namanya dari atas ke bawah. Atas itu maksudnya pasar, pasar secara keseluruhan, kemudian masuk ke sektor, kemudian masuk ke industri, dan masuk ke saham yang mau teman-teman beli. Pasar ini ya ekonomi secara keseluruhan loh ya. Kemudian sektor ini tuh
saham tersebut ada di sektor apa gitu. Karena di bursa saham itu ada beberapa sektor, misal kayak sektor keuangan, kemudian ada sektor resource atau sumber daya dan lain-lain gitu. Nanti teman-teman bisa cari sektor apa aja yang ada di sana. Kemudian industri, dia masuk ke industri yang seperti apa, kemudian baru ke sahamnya. Jadi dari atas dulu nih, pasar, sektor, industri, dan saham. Atau kebalikannya, yang namanya bottom up. Bisa juga, cuma nanti mulainya itu dari analisis sahamnya, baru ke kondisi pasar kayak gitu. Secara sederhana kayak gitu. Lalu apa indikator pentingnya? Nah, tadi kan top down ya, dari atas ke bawah. Atasnya ekonomi, kemudian ada industri, dan baru masuk ke perusahaan gitu. Nah, dari sisi ekonomi, apa aja indikator pentingnya? Satu, itu ada suku bunga. Suku bunga, atau kalau tahu ya, dari Bank BI, yang dikeluarin dari Bank BI. Kemudian ada nilai tukar, kemudian ada daya beli. Kemudian kalau ada pertanyaan nih, kalau sekarang Mas emang kita lagi krisis nggak sih gitu kan, karena lagi pandemi COVID-19 gitu. Kalau menurut saya kita belum krisis ya. Kenapa? Karena dari suku bunga dan nilai tukar kita itu masih terkendali. Maksudnya gimana? Suku bunga kita itu diturunkan untuk menjaga menjaga iklim investasinya. Maksudnya orang akan tetap pinjam dana ke bank untuk dimasukkan ke sektor real karena suku bunganya rendah. Jadi BI coba lakukan intervensi dengan suku bunga yang rendah. Kemudian nilai tukar kita juga cenderung masih stabil di 14.000 sekian, yang mana artinya itu bagus, nggak saya di tahun 98 ya, yang mana ketiga hal ini, atau kayak di negara-negara yang lagi krisis ya, di mana ketiga hal ini tuh semuanya buruk gitu ya, suku bunganya tukarnya turun, kemudian daya belinya turun, sehingga kesimpulannya krisis. Misalnya kayak yang terjadi di Yunani beberapa tahun lalu, kemudian terjadi di Venezuela, Brazil kayak gitu kan. Nah, ditanya di Indonesia udah krisis belum menurut saya, karena suku bunga dan nilai tukar kita masih terjaga gitu. Mungkin yang turun adalah daya beli kita ya, makanya insentif dari pemerintah kayak BLT dan lain-lain itu sebenarnya untuk menjaga daya beli. Lalu apa kaitannya ketiga hal ini dengan analisis fundamental perusahaan ini? Misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang proses bisnisnya itu ekspor impor, maka pengaruh nilai tukar itu akan kuat. Misalnya karena dia memang bisnisnya itu impor ya, impor menggunakan mata uang asing. Ketika mata uang rupiahnya tertekan, maka uang yang dia keluarkan untuk beli produk yang dia impor itu akan semakin tinggi gitu ya. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan kayak produksi bahan kimia kayak Chandra Asri Petrochemical. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Cilegon tahu ya, TPIA, Chandra Asri Petrochemical. Ini kan perusahaan yang dapat bahan bakunya itu dari luar negeri berupa produk-produk kimia, misal kayak minyak bumi gitu. Kalau minyak buminya, produk-produk kimianya itu harganya mahal atau harganya naik, sementara nilai tukarnya kita turun gitu kan, karena kan kita beli harus pakai mata uang asingnya gitu kan. Ketika hal tersebut terjadi, maka jumlah uang yang kita keluarkan atau dikeluarkan perusahaan tersebut untuk beli bahan baku akan tinggi, artinya labanya akan tergerus kayak gitu kan, sehingga nilai tukar akan berpengaruh pada proses bisnis perusahaan tersebut. Nah, itu pentingnya teman-teman harus pahamin paling tidak tiga hal ini. Sebenarnya banyak ya, tapi kalau diringkas ya paling tidak tiga hal ini: suku bunga, nilai tukar, dan daya beli kayak gitu. Lalu apa kaitannya dengan daya beli ya? Kalau ditarik ke masa sekarang, hampir semua perusahaan ya kinerjanya tertekan gitu ya. Kenapa? Karena daya belinya masyarakat lagi turun. Misalnya untuk produk-produk kayak yang tidak kebutuhan umum ya, misal kayak beli mobil atau beli kendaraan bermotor, ya berarti produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang jualan mobil kayak Astra Internasional gitu ya, itu akan tertekan gitu, karena memang jualannya lagi sedikit gitu kan. Itulah kenapa tiga hal ini itu akan berpengaruh pada fundamental perusahaan. Kemudian dari yang kedua tuh industri, ada regulasi, supply and demand, dan kompetisi gitu. Regulasi ya berkaitan dengan peraturan dari pemerintah ya, misalnya kayak kemarin yang lagi rame nih ketika masa corona COVID-19, isunya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi kayak AB dan teman-teman itu akan jualan vaksin, sehingga asumsinya orang-orang yang investasi di saham tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu, karena kan jualan vaksin ya, jualan vaksin itu kan kita ada ratusan keuntungan luar biasa gitu ya. Namun ternyata
di tahun 2020 regulasinya berubah gitu kan. Ada regulasi yang mengatur bahwa vaksin diberikan secara gratis lewat PP pemerintah gitu kan. Ya berarti kan berpengaruh dong terhadap fundamentalnya ke depannya selama 3 tahun terakhir ini. Berarti kan yang tadinya kita asumsinya bakalan dapat pendapatan dari jualan vaksin, nggak ada tuh gara-gara regulasi dari pemerintah kayak gitu. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini juga menurut saya nggak terlalu suka kalau perusahaan yang memang nggak punya kompetitor. Misalnya kayak Garuda Indonesia tadi ya. Garuda Indonesia bisa kita lihat sekarang bagaimana kinerjanya gitu ya. Di mana masa COVID-19 nggak ada penerbangan, hampir semua bandara tutup, kinerjanya sangat tertekan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang seperti Garuda gitu, yang mana kompetisinya itu rendah, itu dia sulit untuk bertahan. Kenapa saya bilang kompetisinya rendah? Karena ya satu, dia BUMN. Perusahaan ini eksklusif sekali ya, dia BUMN, terus gede, dan dia ada di industri penerbangan, yang mana industrinya itu marginnya tipis gitu ya. Marginnya tipis, kenapa? Karena sama kayak bis ya, bis itu kan kalau penuh nggak penuh kan tetap berangkat kan. Nah sama, mereka juga sama, sementara biaya biaya ongkos ininya lebih gede gitu, harus bayar pilot, pramugari, kemudian harus bayar aftur juga, kemudian itu juga berpengaruh ke nilai tukar juga, banyak yang menekan kinerjanya, sehingga sekarang kalau dilihat Garuda itu cenderung ambil PKPU gitu oleh kreditornya gitu. Kenapa? Karena memang dulu ketika sebelum COVID-19 dia penguasa gitu ya, hampir tidak ada kompetitornya, mungkin kompetitornya ya Lion Air, AirAsia gitu, yang mana pasarnya itu lebih besar si Garuda gitu, sehingga dia perusahaan-perusahaan yang kompetisinya itu nggak ketat itu cenderung seenaknya gitu ya, maksudnya seenaknya, toh juga nggak ada saingan gitu kan, masih tetap dipakai, harga mahal juga masih tetap dipakai. Nah itu nggak bagus sebenarnya untuk kompetisi bisnis, karena kalau semakin rame kompetisinya, maksudnya semakin rame orang yang ada di pasar tersebut, itu dia akan semakin bersaing. Misal kayak bank-bank nih, bank itu kan rame ya, ada bank BRI, bank BCA, ada bank Mandiri, ada bank BTN, rame ya, bank itu rame, sehingga kompetisinya, iklim kompetisinya tuh akan lebih kompetitif gitu, sehingga ya yang bisa jadi nomor satu dalam iklim kompetisi yang kompetitif itu adalah perusahaan yang bagus gitu. Pasti perusahaan yang bagus, karena nggak mungkin dia bisa menang di antara banyak orang tanpa ngelakuin sesuatu yang bagus kayak gitu. Nah itu kenapa pentingnya kompetisi, bagaimana kompetisi mempengaruhi fundamental perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga tuh perusahaan. Tadi ya seperti yang ditekankan di awal bahwa analisa fundamental itu berfokus pada prospek, manajemen, dan valuasi. 3 hal yang perlu ditekankan. Prospek tadi udah banyak dijelasin bahwa produk berkaitan dengan produk, keberlangsungan usaha gitu kan, inovasi. Kemudian kalau manajemen itu berkaitan dengan orang yang mengelola perusahaan tersebut, bagaimana tata kelolanya, apakah profil profil manajemennya bagus. Kemudian yang terakhir itu valuasi. Valuasi ini untuk menyimpulkan apakah harga sahamnya itu murah dan layak dibeli atau udah mahal dan cenderung nunggu dulu sebelum nanti dibeli gitu. Nah hari ini kita akan fokus ke valuasi. Jadi kita dari semua indikator penting analisa fundamental, hari ini saya akan lebih banyak sharing tentang valuasinya. Valuasi yang dilakukan di sini akan sederhana. Jadi teman-teman bisa gunakan data-data yang tersedia di pasar gratis, dan teman-teman bisa gunakan platform yang juga gratis gitu. Nah, jadi platform yang akan digunakan sebenarnya ini apa ya? Ini inti dari presentasi hari ini gitu ya. Bagaimana teman-teman menggunakan tools yang tersedia di gratis di pasar itu untuk melakukan analisis fundamental. Jadi simple fundamental analysis dengan menggunakan namanya RTI Business. Jadi teman-teman yang udah invest mungkin di HP-nya itu ada RTI Business, ya mungkin karena RTI Business itu aplikasi wajib bagi setiap investor retail yang ada di Indonesia gitu, terutama kayak mahasiswa-mahasiswa kayak kita gitu kan. Kita pasti wajib ada ini. Nah, bagaimana cara lakukan analisis fundamental sederhana dengan menggunakan RTI Business, itulah inti dari presentasi hari ini. Oke, kita mulai langsung ya. Berarti udah tadi kan otaknya udah cukup panas ya, saya kasih ilustrasi tentang menekan risiko, kemudian saya kasih ilustrasi tentang apa namanya, indikator-indikator ekonomi penting dalam analisis fundamental. Nah, ini masuk nih ke perhitungan rasio-rasio, terutama rasio
PBV untuk melihat apakah dia murah atau tidak, kemudian rasio-rasio kayak PER dan EPS. Jadi nanti kita akan fokus ke rasio-rasio tersebut untuk menghasilkan kesimpulan apakah perusahaan ini murah dan layak beli atau belum gitu. Saya mau cek dulu untuk Mas Dirman, ini bisa kelihatan ya? Bisa, Mas. Bisa ya? Oke, bentar ya, izin dulu. Kok dia keluar? Oke. Ups. Salah. Ups. Bentar ya. Aku salah masukin ini. Nih, udah bisa kelihatan ya, Mas Dirman? Saya mau cek. Oke, di sini kita akan pakai aplikasi Bentar, Mas. yang namanya RTI Business. Mas, ini tampilannya masih PPT yang tadi. Oke, bisa ya? Oh, masih PPT ya? Iya. Di stop. Kayaknya aku harus stop dulu deh. Aku ganti ke sini. Ini udah kelihatan ya? Iya, udah. Udah kelihatan ya? Oke. Iya, udah, Mas. Nah, ini inti dari presentasi hari ini sebenarnya. Jadi saya akan gunakan RTI Business untuk kasih lihat nih bagaimana analisa fundamental sederhana menggunakan tools yang masih ada di sekaligus saya kasih tutorial untuk gunain aplikasi ini gitu. Nah, di sini bisa kelihatan ya aplikasi utama, tampilan utama dari RTI Business. Nah, jadi akan saya bahas sedikit di awal ini tentang aplikasinya. Jadi ini untuk memantau apa ya, harga saham, untuk memantau harga saham secara real time gitu. Jadi data yang digunakan di sini itu datanya real time gitu, sama dengan data yang ada di bursa. Dari ini ada banyak modul di sini, ada banyak modul, tapi nanti kita akan fokus di modul yang ini sebenarnya. Di modul yang misalnya kayak ini, nanti kita akan fokus di modul yang ini sebenarnya. Tapi nanti sebelum itu kita masuk dulu ke sini, paling nggak kita kenalan dulu sama aplikasinya. Nah, di sini ada tulisan IDX, itu IDX berarti ya pasar saham Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Nah, ini nilai ini merepresentasikan IHSG atau indeks harga saham gabungan. Artinya seluruh saham yang ada di Indonesia itu harganya berapa rata-ratanya kayak gitu. Nah, ini kalau di tampilan utama ini yang saya perhatiin adalah ini, net foreign sell atau net foreign buy. Jadi orang asing yang jual berapa, orang asing yang beli berapa. Untuk lihat bahwa orang asing yang ada di bursa itu banyak beli atau banyak jual gitu. Nanti pengaruhnya itu ke harga saham secara keseluruhan. Kalau orang asing itu biasanya beli saham-saham yang memang kapitalisasinya besar, misalnya kayak BCA, kemudian BRI. Jadi kalau banyak orang asing yang masuk, paling enggak saham-saham kayak gitu tuh lagi naik harganya kayak gitu. Saya cuma buat tahu aja nih yang lagi banyak masuk apa asing atau bukan kayak gitu. Itu di tampilan utama. Nah, untuk yang ini, yang kolom ini ada kolom warna-warni ini untuk melihat apanya? Banyak naiknya atau banyak turunnya secara gambar aja nih, enakan lihatnya lewat visual gitu. Kalau banyak hijaunya ya berarti selama 1 bulan itu IHSG-nya atau bursa saham Indonesia itu cenderung naik gitu. Nah, ini bisa dilihat selama 30 hari bursa sahamnya udah naik 156 atau 2,61% selama 1 bulan kayak gitu. Ini ada indeks banyak, ini nggak terlalu dipentingin ketika analisis fundamental. Kita langsung ke utamanya aja nih. Misal kayak kita pakai suatu perusahaan apa ya, ADMF deh.
ADIRA Multidinamika Finance. Mungkin teman-teman yang alergi sama saham keuangan, mohon maaf ya, ini saya pakainya saham-saham keuangan karena untuk dapat gambaran yang clear tentang fundamental yang bagus itu sebenarnya saham-saham keuangan kayak gini tuh enak jadiin contoh. Nah ini ADIRA Dinamika Multi Finance, jadi ya tahu ya, secara prospek teman-teman pasti tahu ADIRA Finance ya, ADIRA Finance perusahaan yang bergerak di bidang multi finance, pembiayaan beli mobil, beli motor, beli rumah kalau nggak salah juga ada gitu kan. Ini ADIRA ADMF namanya. Harga sahamnya 7.000 kayak gitu. Nah, kita langsung fokus ke fundamental. Bagaimana menilai apakah harga 7.000 ini mahal atau murah? Kalau teman-teman yang nggak tahu ya mungkin bakalan subjektif aja nih. Harga 7.000 mahal karena uangnya nggak cukup 7.000 gitu kan. Kalau beli 7.000 per lembar berarti untuk beli satu lot itu 700.000 gitu. Saya nggak punya uang kalau cuma kalau 700.000 gitu. Masih eman aja gitu beli saham 700.000. Jadi kesimpulannya mahal gitu, saya nggak mau beli. Gitu. Tapi apakah benar gitu? Tapi bagi teman-teman yang punya uang, ya ini murah gitu. Uang saya ada, uang saya 10 juta di rekening. Jadi kalau beliin satu lot, ya masih murah-murah aja tuh gitu. Jadi kan subjektif ya, tergantung berapa banyak uang yang kalian punya gitu kan. Tapi itu justru miskonsep ya, karena murah dan mahal itu paling nggak teman-teman hitung dari harga sebenarnya dari perusahaan ini. Harga sebenarnya itu didapat dari ya teman-teman valuasi, teman-teman nilai berapa harga wajarnya gitu kan. Untuk menilai berapa harga wajarnya teman-teman butuh data-data kayak ini. Semua yang ada di sini itu teman-teman butuhin, mulai dari tabel yang ada di sini dan selanjutnya ini yang dipakai untuk mengevaluasi atau memvaluasi saham tersebut kayak gitu. Apakah harganya murah atau mahal kayak gitu. Oke, mulai dari sini nih kita langsung ke fokus ke, karena waktunya terbatas, jadi saya langsung fokus aja nih, saya skip beberapa tahap, saya langsung fokus ke analisa fundamentalnya. Bagaimana untuk menyimpulkan apakah 7.700 ini harga yang mahal atau murah secara fundamental, teman-teman gunakan data-data yang di sini. Data-data di sini semuanya tersedia, udah tinggal pakai, teman-teman tinggal maknai datanya apa, maksudnya apa, dan ini gratis gitu kan. Mungkin dari sini nih, mulai dari awal sini. Ini adalah pendapatan dari si ADIRA Finance ini per kuartal, per tahun dan per kuartal. Jadi dari tahun 2018, 19, 20, 21 ini di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kita langsung lihat di tahun 2021 ya. Ini artinya cara membacanya adalah tahun 2021 di kuartal 1 pendapatannya itu segini, 211 secara earning ya. Ini udah di rasio ya, EPS earning per share. Jadi pendapatan per total lembar saham yang beredar kayak gitu. Jadi di tahun 2001 di kuartal 1 itu 211, kemudian di tahun 2001 di kuartal kedua itu di 262 kayak gitu. Kuartalnya ini kan ada 4 ya, berarti kan setiap tahun dibagi 3 biar dia jadi 4 kolom. Artinya kuartal 1 itu dari bulan Januari, Februari, Maret itu namanya kuartal 1. Kuartal 2 itu Maret, April, Mei, Juni itu kuartal kedua, ya kan? Lalu kok bisa keluar 947 padahal kan kuartal ketiga dan kuartal keempat itu belum ada. Nah, ini namanya annualized atau disetahunkan. Jadi cara dapat 947 ini 211 tambah 262 dikali 2. Artinya diasumsikan bahwa dua kuartal ke depan kinerjanya itu tetap. Jadi dapatlah EPS 947. Sebenarnya untuk dapat EPS ini kan total dari semua ini. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dapat segini. Nah, itulah EPS-nya. Ini adalah EPS annualized. Nah, teman-teman juga harus paham ini makna dari kata annualized itu apa gitu. Itu artinya dia disetahunkan. Artinya belum tentu di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu kinerjanya akan sama dengan seperti yang di kuartal sebelumnya. Tapi paling tidak itu asumsinya gitu. Karena kan di sini cenderung meningkat ya sebenarnya dari 44 dari setiap kuartal itu cenderung meningkat kayak gitu. Asumsinya begitu. Nah, ini asumsi statistiknya kayak gitu ya. Sehingga dapatlah EPS 947. Kemudian di sini ada DPS atau dividen per share. Artinya jumlah dividen atau jumlah keuntungan yang dibagikan pada setiap satu lembar saham. Jadi misalnya teman-teman punya satu lembar, keuntungannya itu berapa sih kayak gitu kan. Nah, inilah dia dividen per share-nya. Kayak gitu. DPR ini maknanya itu rasio perbandingan antara
jumlah dividen yang di-share dengan jumlah keuntungan. Kalau dia DPR-nya 50%, artinya seluruh keuntungan itu 50%-nya dibagiin sebagai dividen. Artinya arus kas atau keuntungan yang pergi ke investor itu sebesar 50%. Artinya semakin gede DPR, kalau bagi saya pribadi itu bagus karena artinya dividennya gede kayak gitu. Jumlah keuntungan yang dibagikan itu gede. Nah, ini membaca data yang di kolom-kolom awal ini. Kemudian di kolom selanjutnya yang perlu dipahamin itu adalah market cap-nya dan issued share-nya. Issued share ini adalah merepresentasikan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi jumlah lembar saham yang beredar itu berapa? Kalau 1,00 kayak ini berarti ya 1 billion atau 1 miliar lembar. Kemudian market cap ini adalah nilai perusahaan ketika teman-teman mau beli perusahaan ini secara utuh. Jadi kalau teman-teman mau beli Adira Multi Finance ini semuanya 100% itu totalnya 7,70 T atau 7,70 triliun. Itu jumlah uang yang mau dikeluarkan untuk beli Adira 100% kayak gitu. Nah, ini dia sisi fundamental. Sisi fundamental ini yang perlu diperhatikan itu 4 paling enggak. Sales, kemudian aset, liability, dan equity. Yang 2 lagi abaikan dulu aja karena kita belum ada di tahap ini. Ini nanti buat kalau teman-teman yang udah pemahamin 4 ini bisa nanti ke sini lagi. Caranya dengan baca-baca laporan keuangan, cash flow itu seperti apa, kemudian cash flow itu gunanya apa kayak gitu. Tapi di fundamental ini, di basic fundamental ini kita akan bahas 4 ini. Sales, aset, liability, dan equity. Terutama di bagian equity. Kalau teman-teman mau tahu perusahaan murah atau mahal, secara sederhana teman-teman bisa bandingin nih equity dengan market cap-nya. Jadi kalau equity-nya 7,98 dengan market capital yang 7,70, itu artinya apa? Equity ini kan melambangkan modal ya, modal perusahaan, modal dasar perusahaan, modalnya perusahaan. Tapi dijual 7,70, artinya equity-nya itu lebih gede daripada harga pasarnya. Berarti apa kesimpulannya? Murah dong. Kesimpulannya murah dong, bisa diambil kayak gitu kan. Kenapa? Karena harga intrinsiknya atau nilai intrinsiknya itu 7,98, tapi dijual 7,70. Artinya kan lebih rendah daripada equity. Maka kesimpulannya saham ini masih murah. Itu ngelihat secara sederhana aja udah kelihatan, oh ini sahamnya murah. Tapi apakah cukup seperti itu? Sebenarnya tidak ya, tapi karena di sini di kelas fundamental teman-teman bisa ngelihat untuk screening aja nih, untuk screening secara fundamental ini murah apa enggak gitu. Ternyata murah, walaupun harganya 7.000. Kalau yang tadi kita pakai acuannya harga akan sangat subjektif ya. Tapi ketika lihat menggunakan analisis dia akan lebih objektif. Karena apa? Karena dia berasal dari hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan kan kalau begini kondisinya kan berarti kesimpulannya dia lebih murah. Kenapa? Karena equity-nya lebih gede daripada market capital-nya kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan dari sisi fundamental ini, di kolom fundamental ini ya, equity, terutama equity. Untuk aset ya, asetnya kan berarti gede ya, 25,49. Tapi ya perlu dicermatin juga, ini aset ini aset yang seperti apa gitu kan, karena kan ini perusahaan multi finance. Karena gini, kalau teman-teman yang punya background akuntansi itu pasti akan paham kalau aset dari setiap perusahaan itu kriterianya akan berbeda. Mungkin aset, mungkin gini ilustrasinya, perusahaan-perusahaan properti mungkin jualannya itu kan rumah ya. Rumah itu kan nggak bisa dianggap aset karena dia kan sebenarnya rumahnya dijual gitu ya, rumahnya untuk dijual sehingga dia nggak bisa dianggap aset. Tapi kalau misalnya perusahaan kayak ADMF ini punya rumah, punya aset tetap, itu kan bisa dianggap sebagai asetnya. Kenapa? Karena dia gunakan untuk operasional mungkin kayak gitu kan, sehingga asumsinya bakalan beda. Nanti harus dicermatin lagi aset dalam perusahaan ADMF ini maksudnya yang seperti apa yang disebut aset kayak gitu. Tapi kita abaikan dulu aja nih, fokusnya ya ke equity-nya karena kan kita tujuannya buat ngelihat saham ini murah atau mahal gitu kan intinya. Kemudian dari sisi earning ini yang perlu difokusin adalah book value per share. Book value per share. Udah yang lainnya abaikan dulu, lihat aja book value per share. Di sini nilainya 7978. Artinya apa? Nilai buku perusahaan ini sebenarnya 7978 atau 7.978. Bandingkan nilai ini dengan nilai ADMF yang 7.700. Artinya bandingkan dengan nilai pasarnya. Lebih tinggi yang mana? Kalau lebih tinggi book value-nya, itu artinya kesimpulannya itu berarti masih murah. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya itu 7.900 tapi dijual 7.700, maka kesimpulannya murah gitu. Itu ngelihat dari book value per share. Kemudian lihat
yang di sisi valuation ini yang harus jadi fokus adalah pair-nya. Yang lain abaikan dulu, fokus ke pair, price earning ratio 8,13. Price earning ratio itu artinya harga dibandingkan dengan pendapatan. Jadi asumsinya gini, setiap lembar saham itu dapat penghasilan berapa kalinya gitu. Price earning ratio ini didapat dari harga harga pasarnya dibagikan dengan jumlah EPS-nya. EPS-nya 947. Jadi ngambil maknanya gini, kalau saya invest 10 juta, kira-kira berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk kembali modal? Kayak gitu caranya. Berarti dengan EPS dengan PER yang 8,13 ketika teman-teman invest 10 juta, maka teman-teman butuh waktu sekitar 8 tahun untuk teman-teman balik modal. Kayak gitu cara memahaminya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau PER-nya semakin kecil, semakin bagus kayak gitu. Tapi apakah selalu seperti itu? Kenapa? Karena kan waktu yang dibutuhin kan semakin singkat. Misalnya PER-nya 2,3 gitu ya. Berarti kan teman-teman butuh waktu 2 tahun aja untuk balik modal. Tapi apakah selalu PER yang kecil itu bagus gitu kan? Ya perlu dimaknain lebih jauh lagi. Nggak semua PER yang kecil itu bagus. Nanti kelihatan nih kalau teman-teman lagi menganalisa, ngelihat prospek dan lain-lain tadi ya, faktor yang udah dijelasin di set awal tadi, ternyata nggak menarik nih. PER-nya oke lah kecil, tapi nggak prospek rugi misalnya, labanya kecil gitu kan, atau nggak bagi dividen, sehingga ya walaupun PER-nya kecil tetap nggak akan menarik gitu kan. Kalau PER-nya ada di 8 misalnya, dengan kondisi yang begini nih, bayar dividennya 50% sendiri, kemudian pendapatannya stabil, maka bisa diambil kesimpulan, kita generalisir aja bahwa 8,13 ini tuh masih masih reasonable untuk dibeli kayak gitu. Artinya walaupun 8 tahun ya ini masih masih oke lah untuk dibeli kayak gitu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu PBVR-nya, price to book value ratio 0,97 kali. Ini dihasilkan dari nilai ini 0,97 ini dihasilkan dari harga pasarnya 7.700 dibagi dengan book value-nya 7978, hasilnya ini. Nah, bagaimana cara memaknai ini? Maknainya gini, kalau teman-teman beli sebuah perusahaan harganya itu 10 juta, tapi sebenarnya itu dijual 9.700.000, itu kan berarti lebih murah karena harganya 10 juta, tapi teman-teman bisa beli perusahaan tersebut 9.700.000, artinya ada selisih 300 kayak gitu kan. Itu kan artinya dapat yang lebih murah gitu, sehingga layak untuk dibeli. Nah, ambil kesimpulannya kayak gitu. Kemudian dari sisi yang lainnya ini mungkin profitability abaikan dulu aja. Mungkin yang perlu jadi fokus ROE ya, ROE bagaimana dia menghasilin apa namanya, return on equity. Jadi return-nya dibandingkan dengan equity-nya kan tadi di sini 7,98 gitu. Bagaimana dia, artinya dengan modal yang terbatas bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan. Berarti kan semakin tinggi ROE semakin bagus gitu. Karena modal setiap perusahaan itu kan pasti terbatas ya, nggak mungkin dia punya sumber daya yang nggak terbatas, itu nggak mungkin gitu. Pasti sumber dayanya mereka itu terbatas. Nah, representasinya dari modal, dengan modal yang terbatas mereka bisa dapat keuntungan berapa. Artinya kalau ROI-nya gede berarti bagus, artinya dia efisien. Dengan modal yang terbatas dia bisa dapat keuntungan yang gede kayak gitu. Kemudian dari sisi liquidity yang kita fokusin adalah DER-nya, debt to equity ratio. Jadi semakin tinggi DER sebenarnya semakin buruk, artinya maksudnya semakin jelek gitu ya, karena apa namanya, hutangnya berarti banyak, karena DER itu kan perhitungannya debt to equity, jadi hutang dibandingkan dengan ekuitas. Artinya kalau hutangnya lebih gede dibanding dengan modalnya, berarti kan sebenarnya dia banyak hutang. Tapi ada yang perlu jadi catatan di sini, tidak semua DER dimaknai seperti itu. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang memang kerjaannya minjemin duit kayak bank, kemudian multi finance kayak Adira, itu kita pakai DER nggak relevan kayak gitu. Sehingga itu tadi teman-teman balik lagi ke yang slide-slide awal tadi kan, teman-teman harus pahami dulu nih proses bisnis perusahaan yang teman-teman mau beli itu kayak apa gitu. Kalau proses bisnisnya memang minjemin duit, maka DER-nya pasti akan tinggi kayak gitu, sehingga tidak relevan kalau perusahaan-perusahaan yang siklus bisnisnya juga minjemin uang itu dihitung menggunakan atau dilihat menggunakan
eh, apa namanya dare kayak gitu. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang siklus bisnisnya nggak pinjemin utang, maksudnya nggak pinjemin uang gitu, ya bisa jadi relevan gitu. Misalnya untuk melihat Garuda nih misalnya ya, Garuda. Nah, kelihatan di sini kan dia merah semua, berarti kan kinerjanya lagi tertekan sebenarnya. Mereka lagi berusaha nih untuk keluar dari pandemi corona COVID-19 kayak gitu kan. Sehingga nih merah semua nih. Kemudian ya tadi yang saya bilang DER tadi, DER-nya nih lihat minus 573. Berarti kan utangnya gede gitu. Dan bandingkan dengan apa namanya jumlah modalnya kayak gitu. Berarti ada kemungkinan kalau DER-nya tinggi dia tidak akan sanggup bayar hutangnya kecuali dia cari hutangan baru. Udah gitu aja gampangnya. Karena modalnya, equity-nya itu nggak cukup buat nutupin hutangnya. Kayak gitu. Itu sebenarnya itu ya. Itu analisis fundamental sederhana menggunakan tools yang ada sekarang yang teman-teman bisa lakuin untuk tahap pemula kayak gitu. Untuk tahap yang lebih advance nanti mungkin indikator-indikator kayak gini tuh nggak cukup ya. Tapi kalau untuk di pemula ini paling nggak udah cukup untuk memberikan gambaran analisis fundamental itu seperti apa gitu. Ini misalnya lagi satu contoh lagi deh. Satu contoh lagi misal pakai matahari aja kali ya. Ini matahari. Kelihatan ya di masa COVID-19 labanya minus semua nih, EPS-nya minus. Bahkan di kuartal pertama ini udah minus. Di kuartal pertama udah minus, dan ditambah lagi nih, debt to equity ratio-nya 1000. Berarti 1000 kali dari equity-nya. Equity-nya cuma 427 miliar, tapi hutangnya bisa 1000 kali lipatnya, berarti udah hampir triliunan ya hutangnya. Berarti kan kalau modalnya cuma segini, hutangnya 1000 kalinya, mau bayar pakai apa? Kesimpulannya kayak gitu. Berarti kan eh, ada kemungkinan bahwa kedepannya perusahaan ini akan terancam financial distress, kesulitan keuangan. Artinya dia kesulitan untuk bayar utang kayak gitu. Mungkin dia bisa jadi dilikuidasi. Kita nggak tahu. Nanti kita tunggu aja kelanjutan dari si LPPF ini. Kayak gitu. Kalau setelah masa pandemi COVID-19 dia bisa kinerja bagus lagi, maka ya bagus. Kayak gitu. Itu mungkin sederhana aja dari dua contoh itu karena waktu kita juga terbatas. Itu saya langsung lanjut ke slide yang selanjutnya. Udah. Nah, berarti intinya apa? Berarti intinya apa? Sorry. Berarti intinya apa? Buying great business at ridiculous discount. Jadi belilah perusahaan atau bisnis yang bagus pada harga yang tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal murahnya gitu ya. Jadi intinya dari analisis fundamental itu adalah cari atau analisa perusahaan-perusahaan yang bisnisnya bagus tapi harganya masuk akal. Yang masuk akal di sini maksudnya valuasinya masih murah. Nah itulah eh, apa filosofi dari analisis fundamental, karena teman-teman harus nyari tumpukan-tumpukan apa berlian di antara sampah-sampah gitu ya, kalian harus cari dan itulah yang harus dibeli kayak gitu. Itulah filosofi dari analisis fundamental. Mungkin sedikit sharing tentang ini ya, our society normal life gitu ya. Bagaimana masyarakat sosial kita, kehidupan di masyarakat sosial kita ya, mulai dari lahir, kemudian sekolah, kerja, nikah, berhutang, kemudian bayar hutang, punya anak, pensiun umur 60 dan meninggal gitu, mati gitu ya. Ada yang kurang sebenarnya di sini di bagian ini, sekolah, kerja dan nikah gitu. Kita kurang financial education gitu. Jadi pendidikan keuangan kita itu kurang gitu. Orang kebanyakan orang kan setelah kerja nikah kemudian berhutang, kemudian kerja untuk bayar hutang gitu kan. Hutang dalam artian KPR ya. KPR beli rumah atau beli mobil gitu kan, bayar hutang, kerja untuk bayar hutang gitu kan. Tapi sebenarnya ada yang kurang gitu financial education kita. Apa ya kita mau kayak gini terus gitu kan, ngikutin pola yang kayak gini terus. Jadi kapan teman-teman bisa wujudin mimpinya gitu, misalnya kayak pengen jalan-jalan atau pengen bisnis sendiri gitu ya, kalau memang kita ngikutin circle yang gini-gini aja gitu kan. Sehingga ya ini perlu financial education. Jadi termasuk di dalamnya ya ini tadi yang teman-teman lakuin sekarang, investasi di pasar modal khususnya gitu kan. Itu kan perlu
literasi keuangan. Nah, literasi keuangan itu sebenarnya dimulai dari teman-teman masa sekolah, kerja, dan nanti setelah menikah mungkin diomongin dengan pasangannya kayak gitu kan. Sehingga teman-teman yang ada sekarang, yang lagi sekolah sekarang, saya sarankan memang kita berusaha untuk pelajarilah financial education biar teman-teman nanti nggak ngikutin pola yang seperti ini gitu. Ketika teman-teman udah terbangun mindsetnya untuk bisa mengelola uang secara benar gitu ya, salah satunya dengan investasi, maka ya nanti teman-teman bisa wujudin kira-kira mau mau dapat kehidupan yang seperti apa gitu. Misalnya mau pensiun di usia 40, bisa-bisa aja kalau teman-teman memang dana dari hasil investasinya udah cukup untuk membiayai hidup gitu, ya udah pensiun lebih dini gitu kan, bisa bisa pergi jalan-jalan atau mungkin punya bisnis sendiri gitu tanpa harus ngikutin pola yang ini gitu. Bukan berarti pola ini jelek ya, tapi ini hanya sedikit biar teman-teman aware gitu ya. Inilah yang terjadi di sosial kita kayak gitu. Tapi jangan lupa sebanyak apapun teman-teman invest, pakai analisa yang seperti apapun gitu kan. Tapi itu bukan yang tujuan utama ya, karena kan sebenarnya invest ke diri sendiri itu tuh lebih lebih berharga daripada invest kemanapun gitu. Oke, mungkin invest saham, invest ke rumah, invest ke tanah itu investasi gitu ya, tapi jangan lupa gitu. Kalau investasi ke isi kepala dan diri Anda sendiri itu juga bermakna gitu, itu bermanfaat gitu. Makanya invest in as much of yourself as you can, because you are your biggest asset by far gitu. Kamu tuh aset terbesarnya gitu. Kalau kamu punya nilai, kamu punya value, maka uang akan ikut aja ke kamu. Lalu fundamental dan teknikal. Nah, jadi kesimpulannya gini aja deh, sederhananya. Fundamental itu untuk tahu kamu mau beli apa. Kemudian teknikal yang belum dipelajari di saat ini itu untuk tahu kapan kamu harus beli gitu. Karena nggak semua eh, apa namanya, kamu mau beli apa, harganya, valuasinya berapa, kamu bisa langsung eksekusi. Nggak gitu, kamu juga harus perhatiin secara teknikal dia bisa nggak dibeli di harga segini kayak gitu. Jadi ya mereka kombinasi aja nih, kalian bisa kombinasiin analisis fundamental dan teknikal untuk jawab dua pertanyaan ini. Fundamental untuk tahu apa yang mau kamu beli, dan teknikal tahu kapan kamu bakalan beli itu kayak gitu. Jadi dipaduin aja gitu. Kesimpulan, oke, satu, kalau mau analisis fundamental yang 4 ini, satu, cek profil perusahaan, kemudian dua, cermati kinerjanya kayak yang tadi, kemudian perform FA dan TA tadi yang kayak udah dijelasin tadi, lakuin analisis fundamental sederhana kayak yang tadi kita pakai RTI. Kemudian yang terakhir itu baca berita relevan, artinya ikutin terus perkembangan perusahaannya. 4. Lalu kesimpulannya apa dari 4 hal yang teman-teman lakuin ini, layak beli atau tidak. Ketika layak ya udah beli, ketika tidak ya nanti skip dulu, tunggu sampai harganya menurut teman-teman layak kayak gitu, baru dieksekusi. Ini 4 kesimpulannya. Tapi jangan lupa, karena ikut kelas ini terus apa namanya, merasa udah banyak dapat sesuatu ya, saya nggak mengharapin gitu ya. Justru teman-teman harusnya semakin penasaran gitu ya, semakin penasaran belajar tentang analisis fundamental, karena teman-teman pasti punya PR gitu ya. Saya mau teman-teman punya PR kayak gitu. Jadi sebenarnya analisis fundamental kalau kita tarik garis kayak gitu ya, kalau teman-teman cuma ngikutin berita atau cuma ngikutin dari orang, itu sebenarnya udah terlambat teman-teman, karena inilah siklusnya yang sebenarnya terjadi gitu kan. Teman-teman harus tahu dulu fundamentalnya, kemudian ini Big Money Act ini kita abaikan dulu, ini karena ini nggak dimasuki pembahasan hari ini. Teknikal juga abaikan, timing dan abaikan. Ketika teman-teman hanya fokus di berita news ini, itu teman-teman sebenarnya udah terlambat gitu, harganya mungkin udah mahal atau teman-teman udah nggak bisa beli lagi, karena analisa yang mendasarinya itu fundamental. Kalau perusahaan fundamentalnya bagus, nanti beritanya ke depannya itu pasti akan muncul berita yang bagus gitu, karena berita itu kan terlambat sebenarnya. Teman-teman yang analisa atau menilai suatu saham itu secara fundamental udah bagus, maka mau berita apapun yang muncul itu fundamental akan tetap bagus kayak gitu, karena berita itu sebenarnya terlambat gitu kan. Gitu. Kemudian jangan lupa juga, ternyata sebelum faktor fundamental ini ada faktor X. Jadi artinya ada faktor yang sebenarnya menggerakkan harga saham tersebut gitu. Nah ini nanti di luar pembahasan kita ini, mungkin di lain waktu kita mungkin bisa bahas. Tapi ya ini tadi, fundamental itu adalah salah satu faktor penting atau sangat penting ketika teman-teman mau berinvestasi. Sehingga ya harapan saya nanti teman-teman selepas kelas ini ya belajar lagi tentang fundamental. Boleh lewat YouTube, boleh lewat baca artikel, atau lewat sharing atau diskusi dengan teman-teman yang udah memang lebih lama atau lebih paham tentang analisis fundamental.
kayak gitu. Mungkin terima kasih, ini sedikit sharing saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin karena keterbatasan waktu juga saya jadi tadi skip banyak proses, tapi ya oke lah gitu. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah penyampaian materi sudah telah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab, silakan bisa bertanya melalui raise hand atau bisa menuliskannya di kolom komentar. Silakan. Mungkin sambil nunggu aku tanya-tanya Mas Dirman dulu ya. Boleh. Ini kedepannya bakalan ada rencana apa lagi nih kegiatannya? Analisis atau apa namanya? Tema-temanya apa lagi yang bakalan mungkin ke depan? Mungkin selanjutnya itu teknikal sih. Teknikal ya, oke. Step by step berarti ya, dari Iya. fundamental sampai dengan teknikal. Gue teman-teman kalau mau bertanya. Monggo kepada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan bisa lewat chat atau langsung raise hand.
sepertinya nggak ada pertanyaan ini, Mas. Mungkin bisa ditutup aja dengan closing statement dari Mas Raffi. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih bingung nanti bisa langsung diulang-ulang lagi ya di lain kesempatan gitu. Mungkin untuk closing statement saya mau ucapin dulu terima kasih pada teman-teman dari pengelola KSPN periode 2021 ya sudah mengundang untuk jadi pemateri nih, karena artinya bisa terjalin lagi nih silaturahmi antara pengurus sekarang dengan alumni lah. Nanti mungkin bisa undang dari alumni yang lainnya gitu buat ngisi acara gitu, karena alumni pasti akan tetap bersedia gitu buat bantu teman-teman jalanin organisasinya walaupun sudah tidak ada di kampus itu lagi gitu. Nah, untuk closing statement yang tadi saya harap teman-teman belajar lagi gitu kan, belajar secara mandiri terutama ya, secara mandiri, dan nanti ditambah dengan diskusi-diskusi untuk bisa memahami secara fundamental dan secara teknikal nanti analisis-analisis yang ada di pasar modal gitu, karena nggak cukup nih kalau teman-teman ngerasa ikut ini kelas ini udah cukup, itu salah besar gitu, karena kan namanya investasi itu pembelajaran seumur hidup gitu. Bahkan orang-orang yang sudah pro, sudah mahir, sudah advance, ada di tingkat yang lebih berbeda dengan kita gitu, itu mereka tetap belajar gitu, akan ada selalu metode-metode baru, cara-cara baru gitu kan, asumsi-asumsi baru itu akan selalu berkembang gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa terus belajar dengan mandiri kayak gitu aja Mas Firman. Oke, terima kasih. Oh ya Mas, ini share screen-nya bisa di stop dulu, Mas. Oh ya, oke. Oke. Baiklah teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu acara dokumentasi. Kepada teman-teman sekalian, kami persilakan untuk menyalakan kameranya. Ayo, monggo yang lainnya. Oke, kita mulai saja ya. Hitungan ke 3, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah acara kelas kita telah selesai. Saya Sudirma selaku moderator sekaligus mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara ini, dan marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Raffi dan seluruh peserta diperkenalkan meninggalkan. Terima kasih Mas Raffi. Oke, sama-sama Mas Firman. Terima kasih semua.